Halo sahabat jiwa, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Aime Nugroho, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater dan hari ini saya tidak sendiri, senang sekali hari ini saya ditemani oleh dua wanita cantik di sebelah kanan dan kiri saya. Dr. Francisca Kusuma Widodo, spesialis bedah anak, dan juga ada Sylvia, owner dari Mother Nature. Jadi hari ini kita akan ngomongin mengenai self love. Beberapa waktu lalu saya dikontak oleh salah seorang follower saya di Instagram yang mana bilang, "Dok, tolong dong ngomongin tentang self love karena dari foto Tara Basro yang menunjukkan lipatan perut di tubuhnya dan dia menunjukkan bahwa dia bisa mencintai menerima tubuhnya apa adanya, itu sungguh luar biasa." Nah, itu juga yang menginspirasi saya untuk hari ini kita bincang-bincang bersama dengan dua wanita luar biasa ini, karena beberapa waktu lalu saya juga melihat postingan dari Sylvia dan di sana dia menulis tentang bagaimana dia bisa menerima tubuhnya, gitu ya Sylvia. Mungkin bisa diceritakan Sylvia, dari Sylvia bagaimana? Ya, jadi dari saya sendiri kalau saya melihat postingan Tara Basro, terus terang saya kagum dan terinspirasi bagaimana seorang public figure seperti Tara Basro bisa nyaman untuk melakukan postingan seperti itu, karena terus terang untuk melakukan postingan seperti itu tuh butuh suatu keberanian. Nggak mudah ya? Ya, jadi kayak saya melihat dia benar-benar menginspirasi dan mengajarkan wanita itu bagaimana kecantikan dan kesempurnaan yang sesungguhnya. Jadi menurut saya konten yang dibahas di Instagram dia itu sama sekali nggak ada mengenai pornografi, karena tergantung kita sebenarnya. Kalau kita melihat sesuatu dengan positif, kontennya positif, menginspirasi, membawa orang untuk mencintai diri sendiri, kenapa enggak? Daripada kalau misalnya kita berpakaian lengkap tapi kita vulgar juga sama aja sebenarnya. Benar. Mungkin bisa Sylvie ceritakan yang postingan Sylvie waktu itu saya suka itu apa itu yang waktu itu Sylvie ceritakan di postingannya Sylvie? Jadi waktu itu saya menggunakan baju renang dan kemudian menunjukkan kekurangan saya juga di situ. Jadi terus terang sejak kecil masa SMA sampai sekarang tuh banyak sekali yang selalu mengetahui saya kalau payudara saya itu seperti kismis yang nempel tembok, katanya gitu. Jadi saya sendiri waktu SMP itu saya sempat merasa, aduh, ya kok gini ya, kok teman-teman punya payudara besar, saya kok enggak. Tapi untungnya saja saya nggak sampai down. Luar biasa. Ya, saya nggak sampai down, dan kebetulan di postingan Instagram itu saya punya ide, karena terlalu banyak wanita hebat sebenarnya di sekeliling saya merasa kok mereka sangat cantik, semuanya sempurna, tapi kok suka tangan saya kok besar, wajah saya kok cabi, paha saya besar. Padahal dari sisi orang lain melihat tuh mereka sudah sangat sempurna. Jadi saya hanya menulis saja seperti menjudge diri saya sendiri, tapi dengan konten yang bahwa lebih baik kalau kita memiliki seperti ini. Misalnya kamu merasa tangannya besar, tapi sebenarnya kamu memiliki tangan seperti itu. Jadi kita tuh harus bersyukur. Sebenarnya buat apa sih kita mikirin omongannya orang, kakiku kelihatan besar, tapi sebenarnya kan kita harus melihat dari sisi positif. Kalau kita ini bersyukur, kita dikasih kaki sama Tuhan. Seperti itu. Dan memang waktu itu ada yang usil juga di Instagram. Saya sempat lihat itu. Dia memang komen, oh memang dadanya rata banget. Iya. Karena untungnya saya ini juga meditasi dan yoga, berpikiran positif. Saya menganggap seperti itu hanyalah, oke, ini loh, justru saya bikin instastory dari itu. Ini loh, komen seperti ini kita nggak perlu masukin hati. Benar. Luar biasa. Nah, kalau dari Sylvie sendiri, pernah nggak ada orang di sekitar Sylvie yang mengalami depresi karena membenci tubuhnya sendiri, pernah nggak? Ya, ada beberapa sebenarnya. Kebetulan saya dulunya nggak aktif dok di Instagram. Saya paling malas kalau posting-posting seperti itu. Nah kemudian satu malam sekitar jam 2 pagi itu saya pernah dikontak sama teman saya. Dan kebetulan saya merasa teman saya ini semuanya punya, ya nggak ada kekurangan dan sangat cantik. Mau bunuh diri karena merasa suaminya nggak mencintai dia. Jadi merasa pokoknya dia setiap kali kalau saya ketemu dia selalu memang bandingin dengan saya. Oh
kamu lebih gini, kamu lebih itu, saya ini. Cuman saya nggak sampai merasa seperti itu dulunya, sampai titik momen dimana dia menelpon saya sambil nangis dan mau bunuh diri itu saya baru ternyata ini sangat penting untuk kayak kita mengingatkan, kita nggak merasa kayak orang depresi kan nggak kelihatan dok. Iya benar. Mereka kelihatan seperti biasa aja. Jadi memang saya lihat kalau dia mau potong rambut pun dia tuh takut sekali, harus tanya suaminya, mau beli tas pun tanya bagus besar apa kecil. Pokoknya selalu ketakutan karena nggak percaya diri, insecure begitu ya. Benar-benar. Jadi waktu itu kebetulan mungkin tengkaran sama suaminya, mungkin dikata-katai waktu bertengkar, jelek atau gimana sampai dia tuh benar-benar depresi dan sampai mau bunuh diri. Jadi saya waktu itu benar-benar nemanin sampai dia tenang. Saya katakan seberapa beruntungnya sebenarnya dia itu. Gitu ya. Kalau Dokter Francisca sendiri bagaimana? Apakah pernah mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh Sylvie? Kalau Sylvie ini katanya dia punya healthy living yang luar biasa menurut saya. Kemudian self awareness-nya oke, mindful eating, it's very nice. Dan sebenarnya kita harus mencontoh banyak dari Sylvie. Sebagai orang yang kalau sekarang bilangnya obese ya, of course. Saya nggak memikiri kondisi obese ini. Insecure pastilah. Semua wanita itu sayangnya pernah insecure. Mau secantik apapun wanita seringkali insecure. Itu bedanya mungkin dengan laki-laki ya. Kalau kita sering lihat di postingan-postingan Instagram, kalau cowok meskipun gendut, mereka rasanya tetap aja ganteng. Kalau perempuan biasanya meskipun dia cantik dan kurus kayak gimana, dia biasanya tetap merasa dia kurang. Saya setuju ini masalah mindset sebenarnya. Bagaimana kita bersyukur dan menerima diri kita sendiri dan mencari dan menonjolkan kelebihan kita, saya rasa ya. Saya tidak membenarkan kondisi orang obes tetap ada kelainan gangguan makan. Saya nggak mungkin itu. Tapi kita harus terus berusaha dan ya itu tadi yang negatif jangan kita tonjolkan, yang positif yang bisa kita tonjolkan. Berarti kompensasi begitu ya. Kalau kita merasa ada suatu kekurangan yang kita miliki, ya sudah tidak usah kita melihat kekurangan itu, tapi coba kita lihat apa kelebihan yang kita miliki. Nah itu yang bisa kita tonjolkan begitu ya. Kalau Dokter Siska sendiri pernah nggak dibully perkara fisik seperti mungkin yang dialami oleh Sylvie? Kami sini orangnya lumayan double gitu ya kalau bahasa Surabaya, jadi cukup menter dalam artian tahan banting. Tapi pernah sekali yang berkesan itu justru dari trainer fitness saya. Saya sempat ganti trainer fitness beberapa kali. Ada satu orang yang sempat bilang sama saya, karena saya tahu saya stress eater. Jadi kalau saya stres saya ignore ya. Saya bilang sama dia, sorry aku lagi ujian. Kemudian biasanya kalau ujian kita memang cenderung makan lebih banyak ya kalau stres. Aku nggak turun, karena dia punya target berat badan sendiri. Kata-kata dia saya nggak bisa lupa itu, dia bilang nggak apa-apa, aku sudah biasa. Jadi kamu tahu kalau misalnya dalam sebuah kotak telur itu ada 10, itu biasanya ada yang gosok. Ya kamu yang busuk gitu. Itu dari personal trainer itu ya? Membekas loh, itu membekas banget. Apa yang dirasakan? Apa ya? Kayak gimana ya? Kayak barang rusak gitu ya. Like you are a failure. Ya, kayak I'm a failure, exactly. Tak selesai, aku nggak ingat aku selesai sesi atau enggak. Seminggu sesudahnya aku ganti. Aku ganti dari lain. Tapi setelah itu aku tidak datang ke gym itu lagi. Kenapa? Bukan alay ya, tapi ada perasaan tersendiri. Mau dibilang trauma bukan kayak trauma besar, tapi itu membekas. Jadi kayak luka batin gitu. Iya, sedikit. Dan tiap kali aku ketemu orangnya sampai sekarang aku masih menjaga jarak. Kenapa? Karena aku tetap takut. Oh kalau ada orang ini, aku akan dicap sebagai failure. Nah, exactly. Ya itu berarti pentingnya bagaimana kita menjaga kata-kata kita ya, sahabat jiwa ya. Karena kadang seringkali kita itu tidak ada maksud, tapi ternyata apa yang kita sampaikan itu bisa melukai.
daripada kita mengucapkan kata-kata negatif. Kalau memang kita tidak bisa mengucapkan kata-kata positif, lebih baik kita diam. Iya, Benar saya nggak? setuju. Ya kan? Daripada kita ngomong tambah nyakitin orang, lebih baik kita diam. Iya, benar. Oke. Kalau dari Sylvie sendiri, ada nggak tips untuk bagaimana sih supaya kita tuh bisa mencintai diri kita? Kalau dari saya sendiri, saya itu selalu mau mencari sesuatu yang menantang buat diri saya sendiri. Jadi kebanyakan kalau saya lihat banyak wanita, terutama setelah berkeluarga, mereka akan lupa untuk merawat dirinya sendiri. Anggapan mereka menghabiskan lebih banyak waktu, terutama untuk merawat anaknya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya memang waktu anak saya pertama yang lahir, saya sempat 6 bulanan itu saya sempat lupa untuk menjaga diri saya sendiri. Jadi rambut saya sering kuncir, akhirnya rontok parah, dan makan sekedarnya, yang penting makan, yang penting anak duluan, dan seperti itu. Jadi kemudian untungnya saya dan suami itu suka berkomunikasi. Jadi suami saya memang ngomong, gimana kalau kamu mulai seperti dulu lagi kayak olahraga, nggak apa-apa, saya bisa bantu sambil jaga anak-anak gitu, terus saya mulai mikir, wah ya benar ya, mungkin saya udah harus mulai lagi berolahraga dan sebagainya. Jadi sampai sekarang pun saya suka belajar sesuatu yang hal-hal baru. Jadi menantang buat diri saya untuk melakukan hal yang belum pernah saya buat sebelumnya. Jadi saya bukan buat demi menyenangkan suami atau untuk supaya dibilangin orang seperti ini, bukan. Tapi justru untuk diri saya sendiri, untuk saya, wow ternyata kamu bisa. Seperti itu dong. Jadi semakin saya berbuat seperti itu kan saya wow diri saya sendiri, semakin saya mencintai diri saya sendiri. Ternyata I can achieve apa yang sebenarnya saya kira tidak mungkin saya raih, ternyata saya bisa, begitu ya. Dan pun saya tuh merasa kayak misalnya seperti olahraga, kalau memang badan saya capek ya sudah, saya nggak perlu. Makanya saya nggak suka pergi ke gym, saya nggak suka olahraga dengan trainer dan sebagainya, karena saya merasa mereka tuh kadang terlalu nge-push, kamu dalam seminggu harus turun segini banyak. Padahal kalau menurut saya berat badan itu nggak penting. Yang penting ya bagaimana kita menerima dan kita mau gimana ya dok, maksudnya memang kayak kalau kita kelebihan berat badan, kita harus berusaha untuk meningkatkan bagaimana supaya kita menjadi lebih sehat. Dan bonusnya ya size kita menurun dan sebagainya. Tapi untuk menjadi kurus itu sebenarnya bukan tujuan. Tujuan itu bagaimana kita menjadi sehat sebenarnya. Dan bahagia. Iya. Kalau saya tidak. Kalau kita olahraga tapi kita stres, kepengen goal minggu ini kita nggak turun segitu, buat ngapain? Kalau saya capek 1-2 hari sampai seminggu saya nggak mau yoga, nggak mau olahraga, saya santai aja di rumah. Saya kalau nggak punya waktu ya sudah. Jadi tidak memforsir diri gitu. Ya karena memang itu sangat penting ya, karena ada juga salah satu klien saya yang sebenarnya tubuhnya sudah kurus, sudah langsing, dia bahkan jauh itu sudah tinggi kayak model, tapi setiap kali dia datang ke tempat praktek saya, dia selalu merasa saya masih gemuk, sehingga setiap kali dia mau makan dia selalu di pakai tangan itu dicukit begitu ya, sampai akhirnya dia muntah supaya memastikan tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya supaya dia tetap kurus. Itu kan meskipun dia kurus tapi dia sebenarnya nggak bahagia, buat apa juga begitu kan? Karena sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Tidak penting bagaimana orang menilai kita, tapi selama Anda menilai diri Anda beautiful, cantik, kalau Anda beautiful just as the way you are, kalau saya cantik sebagaimana saya apa adanya, itu jauh lebih penting daripada penerimaan penilaian dari orang lain. Karena penilaian dari orang lain itu sangat-sangat subjektif. Bagi dia cantik, mungkin bagi Anda belum tentu cantik. Bagi Anda cantik, bagi orang lain mungkin belum tentu cantik. Kalau dokter ngomong seperti ini, saya teringat lagi kayak di Indonesia kulit putih itu adalah cantik. Yes, kebetulan suami saya orang Estonia dari Eropa. Kalau saya ke Estonia mereka bilang saya cantik karena kulit saya ini eksotis. Jadi kulit seperti ini tuh menurut mereka cantik, dan kulit putih itu malah nggak cantik. Jadi cantik itu sebenarnya relatif dari pikirannya kita sendiri. Kita semua ini cantik, kita semua ini sempurna sebenarnya. Iya benar. Ketika kita bisa berpikir demikian, maka akan jauh lebih bahagia hidup kita daripada
kita hanya sekedar menilai kita dari angka ya kan, berat badan saya berapa, kurang dari setengah kilo aja udah luar biasa bahagia. Soalnya ada salah satu klien saya yang begitu, dok terima kasih dok, dengan obat dokter yang baru saya turun setengah kilo. Tukar sih. Padahal itu tidak, ya padahal itu tidak, bukan intention saya untuk menurunkan berat badan begitu kan, tapi ternyata yang dia tangkap hanyalah dari sekedar dari angka gitu loh. Weight is just a number, but gimana kita bisa menerima diri kita bisa bahagia, itu menurut saya jauh lebih penting. Dokter Siska sendiri Karena ya kalau kata tadi Dokter Aimi, untuk merasa diri cukup ya, justru that's the problem. Untuk seseorang merasa dirinya I'm content and I'm enough and this is me dan saya harus mengeluarkan the best of me, itu nggak semua orang bisa nyampe ke sana dengan cepat gitu. Itu tadi menurut saya benar Sylvie, resepnya cuma satu, bersyukur dan menikmati apa yang ada sekarang. Kalau dilihat sekarang kita semua orang gadget ya, dengan adanya Instagram di satu sisi kayak Tara Basro, buat beberapa orang mungkin inspiring. Mungkin untuk orang-orang yang overweight efeknya berbeda-beda. Kayak buat saya, keren banget gitu. Tapi mungkin buat orang overweight yang lain itu depressing. Karena mungkin dia, Tara Basro badannya segitu merasa dia masih ada kurangnya, apalagi gua gitu. Jadi memang mindset dan merasa bersyukur dan merasa cukup itu penting. Saya rasa teman-teman sekeliling juga mendukung. Saya beberapa teman yang negatif sudah saya jauhin. Dan juga saya banyak yang bicara sama, kebetulan kayak klien Mother Nature banyak juga yang kepengen diet sehat. Saya selalu bilang kalau timbangan itu bikin kamu stres, kamu tiap hari naik timbangan, kamu stres, nggak usah naik timbangan. Saya aja sejak melahirkan anak saya yang kedua, saya nggak pernah timbang sampai saat ini. Kalau tanya berat saya berapa, saya nggak tahu. Kenapa itu kok begitu? Karena dok, setiap kali saya ketemu orang, terutama waktu setelah melahirkan, ditanyain kurang berapa nyantor berapa ya, kilo? nyantor berapa kilo? Orang Indonesia Itu benar-benar nggak penting dok. Bayangkan waktu saya merasa saya udah olahraga setiap hari dan saya merasa saya udah bagus badan saya ketemu saudara saya dok, saudara sendiri, saudara jauh gitu kan, wah gemukan ya, seperti itu. Untungnya saya merasa karena saya sendiri sudah merasa saya juga nggak aja, iya santai. Tapi mungkin bagi yang lain itu menjadi sesuatu yang depresi. Contohnya saya sendiri ya, karena saya kan juga baru melahirkan ini. Anak saya kan baru 5 bulan. Nah, saya baru melahirkan 5 bulan, lalu sudah ada beberapa yang bertanya, dokter hamil lagi ya? Saya juga pernah gitu dok. Saya masih dorong anak saya di dalam kereta ini dok, baru melahirkan ditanyain, hamil ya? Itu kan kadang akhirnya kita jadi merasa, wah berarti aku gendut nih kok sampai dikira hamil begitu kan. Tapi kalau saya mungkin yang bisa saya bagikan ke sahabat jiwa, kita nyantai aja. Kalau dapat komentar negatif, saya sih nyantai, saya cuma balasnya dengan humor. Jadi kalau dari ilmu psikiatri, humor itu adalah salah satu mekanisme pembelaan itu yang sehat. Jadi kalau ditanya, dokter kok perutnya gede, hamil ya? Isi ya? Saya cuma bercanda aja, saya cuma bilang, oh iya ini isi kue, isi nasi, isi mie. Jadi akhirnya suasananya cair dan hubungan saya dengan teman saya itu juga baik, tidak ada yang merasa tersakiti, tapi dia juga tahu kan kalau sebenarnya saya nggak hamil. Saya setuju sering sebagai bahan ledekan gitu ya, tentunya saya mentor gitu ya. Humor itu cara ngeles gampang dan mereka otomatis diem. Itu otomatis. Bahkan kemarin saya ada pelatihan, orang nggak terlalu kenal sama saya, mungkin kenal baru 3-4 hari, bisa ketemu. Waktu itu pelatihannya nggak berat, dibilang yang ibu-ibu hamil mungkin nggak mau ikut acara olahraga pagi atau baris-baris yang kan yang dulu. Ini satu nih, Siska nih. Akhirnya saya bilang, iya ini sudah hamil 10 tahun nggak keluar. Terus dia otomatis diem. Kadang-kadang mereka nggak merasa imbay lagi, mereka nggak merasa itu ofensif. Makanya kita juga sebagai yang menerima berbagai bercandaan yang mungkin kurang pada tempatnya juga harus
slow, santai, ngeles santai, nggak usah terlalu diambil hati. Karena memang kalau kita selalu mengambil hati, bisa mengatur orang mau ngomong apa sama kita kan. Tapi kita selalu bisa mengendalikan reaksi kita mau bagaimana dengan orang itu. Kalau orang itu melakukan suatu aksi, kita mau bereaksi bagaimana. Itu yang paling penting. Kalau dari Dokter Siska sendiri mungkin ada tips bagaimana untuk supaya bisa mencintai diri sendiri. Kalau dari saya sih, kebetulan resolusi saya tahun ini lebih mencintai diri sendiri. Semoga nggak telat ya. Karena tanpa kita sadari sebenarnya kita lebih sering mementingkan orang lain, lebih memikirkan orang lain, berpikir apa tentang kita, apakah kita diterima dengan baik dengan cara apapun itu. Kalau dari saya, self love kembali lagi, saya setuju itu bersyukur, kemudian menikmati apa yang ada sekarang, keluarga yang ada sekarang, teman-teman yang baik, dengan tetap harus memikirkan diri sendiri juga, makan yang baik. Kalau belum bisa diet, belum bisa turun berat badan, tetap berusaha. Kalau olahraga belum bisa continue atau belum bisa berat, kayak misalnya ngeliat orang-orang lain calisthenics atau something, kita nggak perlu maksa sampai segitu gitu. Tapi yang pasti harus ada usahanya untuk tetap sampai ke goal, untuk menjadi kita yang lebih baik gitu. Karena kalau Dokter Siska ini, kenapa kok saya mengundang beliau untuk hadir di sesi kita hari ini, karena beberapa waktu lalu saya juga pernah melihat postingannya Dokter Siska di Instagram yang dia menunjukkan dia foto diri dengan keadaan post up, kemudian dia menulis bahwa resolusi tahun ini saya ingin lebih mencintai diri saya sendiri. Benar ya? Begitu ya, kalau nggak salah. Dan itu menurut saya sangat menginspirasi saya. Mengapa demikian? Karena selama ini sosok Siska ini di mata saya adalah seorang kakak kelas yang lucu, humoris, yang always happy, cheerful, nggak pernah kelihatan sedih. Tapi ternyata kadang di balik senyum lebar, ternyata mungkin ada insecurities begitu kan. Tapi ini luar biasa karena Dokter Siska resolusi tahun ini kan dia mau lebih mencintai diri sendiri. Karena bagaimana mungkin kita bisa berharap orang lain mencintai kita kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, ya kan? Padahal ini tubuh kita dan ini badan kita, yang hidup kita yang bisa kita atur ya ini. Kalau kita tidak bisa mencintai diri kita apa adanya, bagaimana mungkin kita bisa berharap semua orang mencintai kita? Biasanya orang yang tidak mencintai dirinya, biasanya dia sendiri juga merasa tidak dicintai oleh diri sendiri. Maka cintailah diri Anda supaya Anda juga merasa bahwa sesungguhnya orang-orang di sekitar Anda juga mencintai. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Sylvie? Kalau dari saya mungkin kita mulai dari sekarang bisa melihat wajah kita di cermin dan katakan I love you ke diri sendiri. Kita biasanya bilang I love you ke orang lain, lebih sering bilang I love you ke diri kita sendiri. Dan juga kita mulai melihat seberapa cantiknya diri kita dari mana aja. Oh, aku suka rambutku, aku suka alis, boleh segalanya dilihat dulu yang mana kita merasa kita suka. Jangan menjudge yang mana yang kita nggak suka. Mulai dari mencintai diri kita yang mana yang kita merasa kita cantik. Di bagian mana itu kita mulai ngomong. Misalnya saya suka pipi saya, suka. Lama-lama kita mulai terbiasa mengatakan hal indah kepada diri kita sendiri. Dan juga kita harus memperhatikan mencintai diri sendiri itu juga makan dok. Jadi memang kalau dari Mother Nature saya sendiri suka ngomong you are what you eat. Jadi apa yang kita makan sebenarnya menjadi darah dan daging kita. Jadi orang kadang bilangnya hidup kita cuma sekali, terserah aja kita mau makan apa. Toh yang hidup saya juga bakalan mati. Tapi kan saya balik lagi, kita mau hidup yang seperti apa dan mau matinya caranya gimana. Jadi kita bukan makan sehat karena kita takut mati, tapi kita makan sehat karena kita mencintai diri kita sendiri. Benar, karena kita menghargai hidup dan kita mencintai diri kita. Gitu. Jadi tidak hanya makan sehat ya, sebenarnya juga hal-hal yang lain ya yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita mencintai diri kita. Mulai dari mungkin berdandan cantik, pakai lotion itu aja sudah merupakan mencintai diri sendiri. Benar.
kemudian ketika kita juga menjaga bentuk tubuh kita dengan kita gym, bukan berarti kita tidak mencintai diri kita, tapi justru dengan kita makan sehat, kita berolahraga, itu menunjukkan bahwa kita menghargai diri kita, sehingga kita ingin yang terbaik. Tapi tentunya bukan dengan cara berlebihan ya, karena kadang seringkali kita itu keras terhadap diri kita sendiri ya, kan? Kalau ada orang yang mungkin orang tua yang keras terhadap anaknya, tapi kadang kita tidak sadar bahwa kadang kita sendiri ya lebih keras terhadap diri kita. Kita menuntut diri kita untuk selalu menjadi sempurna, padahal nggak mungkin kan ada yang sempurna. Karena ini juga yang mungkin mau saya bagikan, beberapa waktu lalu ada salah seorang teman saya yang bercerita kalau ketika dia melihat film Wonder Woman, dia tuh sangat terpana melihat kecantikan dari Gal Gadot gitu kan. Dia melihat, wah Gal Gadot cantik sekali, ini adalah the perfect woman menurut versi teman saya. Tapi ketika dia melihat bioskop dan dia melihat, wah cantik sekali, ternyata pada saat bersamaan teman di sebelahnya bilang, wih pahanya gede amat, ya kan? Padahal Gal Gadot yang menurut dia sempurna, menurut temannya dibilang pahanya gede amat gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa kecantikan itu sangat subjektif, relatif. Bagi satu orang mungkin sempurna, bagi orang lain belum tentu. Atau misalnya kayak Mona Lisa ya, zaman dulu Mona Lisa itu dianggap sosok wanita yang cantik gitu. Padahal kalau mungkin zaman sekarang ya bukan sosok itu kan yang ideal, karena Mona Lisa pada zaman dahulu perempuan yang bertubuh subur itu yang dianggap cantik. Jadi bagaimana sahabat jiwa memandang diri Anda, itu yang paling penting. Bahwa sebenarnya kecantikan itu relatif. Maka selalu ingat bahwa Anda adalah subjek atas tubuh Anda. Tubuh Anda bukanlah objek, tetapi Anda adalah subjek atas tubuh Anda. Sehingga terimalah tubuh Anda apa adanya, bahwa Anda cantik sebagaimana diri Anda. Kalau saya boleh menambahkan nih dok, satu lagi, saya sekarang kalau ke klinik kecantikan ada beberapa yang sudah saya hindari, karena kebetulan saya ke sana hanya mau facial dok, mulai dicela. Oh, smile line-mu ini bikin kamu kelihatan tua, terus wajahmu nggak tirus, nggak cantik, jadi itu bisa ditirusin supaya kayak di Korea, ini kurang kiri. Itu yang saya sudah nggak pergi ke tempat-tempat seperti itu, kayak harus disuruh dibotoksin lah di sana. Itu saya enggak. Jadi saya kalau pergi ke klinik kecantikan, saya sekarang milih. Jadi saya lihat gimana cara mereka servis. Kalau memang mereka cuma benar-benar kalau kita mau facial ya sudah dibersihkan, dan juga mereka kalau menawarin oke, mau pengencangan itu oke. Kalau misalnya bikin lebih lembab dan sebagainya, saya menerima. Kalau misalnya mereka bilang kurang ini kurang itu, ini harus begini, perbaiki hidungnya kurang lanjut, itu yang sudah fix begitu ya. Jadi klinik kecantikan itu belum tentu mungkin membuat cantik dari luar secara apa yang sosial berpikir itu cantik, tapi sebenarnya dalam hati orang yang berbuat seperti itu hanya mereka merasa selalu kurang. Jadi penerimaan diri ya itu sangat penting. Oke, dari Dokter Siska mungkin ada kesimpulan terakhir yang bisa Dokter Siska katakan? Mungkin satu lagi yang saya tambahkan, yang paling penting juga adalah setelah merasa cukup, percaya diri. Percaya diri itu ya dari harus cinta diri sendiri dulu, baru bisa keluar percaya diri. Saya rasa sih itu aja. Oke, terima kasih Dokter Siska dan juga Sylvie yang sudah berkenan hadir. Saya sangat terberkati dengan sharing dari Sylvie maupun dari Siska. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk sahabat jiwa, dan kita berjumpa lagi di seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.